Mau ngecek suaranya masuk apa enggak. Oke. Semua mengalami kebaikan Tuhan ya. Puji nama Tuhan kalau di hari ini kita mengalami kebaikan Tuhan, mengalami penyertaan Tuhan. Seperti kita tahu bahwa PPKM masih terus berlanjut sampai tanggal 9, walaupun ekonomi cukup terguncang di Indonesia, tapi puji nama Tuhan, semua anak-anak Tuhan dipelihara oleh Tuhan. Semua mengalami kebaikan, kesehatan, dan kekuatan. Walaupun ada beberapa dari saudara-saudara kita yang dipanggil Tuhan, tapi puji nama Tuhan, semua mereka hidup dalam kebenaran. Oke, baik pagi hari ini, saya mau ngajak semua, mari kita merasakan kebaikan Tuhan. Kita merenungkan kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih, Yesus. Mulai pagi hari ini, mari bangun komunikasimu dengan Tuhan. Naikkan syukurmu kepada Dia, naikkan masmurmu kepada Dia. Sebab Dia baik, senantiasa baik dalam kehidupan kita. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih kasih karunia. Terima kasih untuk kemurahan yang sudah Tuhan beri dalam keluarga kami. Terima kasih untuk kekuatan baru yang Tuhan beri. Terima kasih untuk makanan yang tersedia kepada kami, Tuhan. Bahkan Tuhan menyediakannya di hadapan lawan-lawan kami. Ketika lawan kami, Tuhan, menyerang kami. Ketika musuh-musuh kami, Tuhan, bergembira atas kami. Tapi Tuhan menunjukkan pembelaan atas kami dengan menyediakan apa yang kami perlukan. Menyediakan makanan di hadapan lawan kami. Sungguh kami kagum Tuhan akan Engkau. Sungguh kami kagum, Yesus. Terima kasih, oh Tuhan. Terima kasih, Yesus. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik, Tuhan. Engkau menyediakan apa yang kami perlukan. Kami bersyukur, Tuhan. Engkau menjadikan hidup kami. Di dalam lembah kekelaman, Tuhan menjaga kami. Di tengah badai yang menerpa, Tuhan melindungi kami. Kami takut, Tuhan. Takut. Kami tak gentar sebab Engkau di sisi kami. Terima kasih. Terima kasih, Yesus. Layaklah Tuhan dipuji dan ditinggikan. Layaklah Tuhan diagungkan atas segala yang bernafas. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kami naikkan syukur kami padamu, Yesus. Padamu, Yesus. Mari jemaat Tuhan bersyukur kepada Tuhan dan Allah. Bersyukur atas kebaikan-Nya, kasih karunia-Nya. Katakan, Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Engkau sangat baik. Engkau sangat baik, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Jemaat menaikkan syukur kepadamu, Tuhan. Jemaat menaikkan pujian kepadamu. Terima kasih, Yesus. Haleluya, Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih, Bapa di surga. Terima kasih, Yesus. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau di sisiku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku.
Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Amin. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, sembah Kau Yesus. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, sembah Kau Tuhan. Aku percaya, amin, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Puji, ku sembah Kau Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang hebat dan ajaib. Yes, Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan menghampiri tahta kudus-Mu. Anak-anak-Mu rindu Tuhan untuk menaikkan syukur, hormat, dan pengagungan bagi nama-Mu. Sebelum kami masuk ruang tahta kudus Tuhan, kiranya Engkau Tuhan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran yang kami buat. Hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Hal-hal yang tidak kudus, tidak suci, dan tidak mulia. Tuhan mengampuni kami. Benahi hati kami Tuhan, sehingga kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Kami minta ampun atas setiap pelanggaran yang kami lakukan. Ajar kami untuk taat dan setia Tuhan. Atas setiap sabda firman, atas setiap kebenaran yang Kau beri dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami nyatakan bahwa Tuhan ada di tempat pertama di hati kami. Kami mau naikkan syukur, pujian, pengagungan kami kepada-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan di dalam puji-pujian-Mu Tuhan ada kuasa yang besar yang akan kami alami, sehingga kami mengalami kebebasan, kami mengalami hal-hal besar yang tidak pernah dapat kami lihat dan kami rasakan. Bahkan kami percaya Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan ada kemenangan yang akan kami raih, ada kesembuhan yang terjadi, ada kepuasan yang terjadi, ada berkat-berkat yang melimpah yang terjadi. Roh Kudus, ini bagian-Mu. Ini bagian-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa surga. Berkati Tuhan jemaat-Mu. Berkati ibadah pada pagi hari ini. Dari awal sampai pada akhirnya biar Engkau yang bertata atas pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan.
Shalom semuanya. Baik, Mama Eci sudah bergabung. Shalom Mama Eci. Apa kabarnya? Luar biasa ya. Keluarga Tambunan dan keluarga Sitoru, shalom. Halo. Ada Kando di sana ya? Shalom Kando, Tuhan berkati semua. Luar biasa ya. Semua mengalami kebaikan Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Bapak Gembala shalom, Ibu Gembala shalom, puji nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan dalam kehidupan Bapak Gembala. David dan Mega, Kak David dan Kak Mega. Tuhan berkati, shalom. Bek, shalom. Ibu Tati, shalom. Puji nama Tuhan. Semua dalam kondisi yang baik, semua dalam kemurahan Tuhan. Mari kita mau puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan. Saya suka lagu lama yang judulnya Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Ya, kalau sampai kita udah hampir 2 tahun ya PPKM ya. PPKM udah hampir 2 tahun, sebelumnya ada pengetatan juga. Ekonomi drop, kantor-kantor banyak yang tutup ya. Tapi benar firman Tuhan berkata, setiap orang yang Tuhan tuh menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Walaupun dia jatuh tidak sampai tergeletak. Tapi orang benar masuk ke dalam penderitaan, masuk. Tapi sekali lagi, janji Tuhan terjadi. Bahwa tidak dibiarkan kita tergeletak. Karena tangannya menopang hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Oke, saya mau semuanya sambil bangkit berdiri. Kalau ada yang mau bangkit berdiri, bertepuk tangan bagi Allah kita yang besar. Ya, walaupun terbatas, tetap rohmu menyala-nyala. Ya, seperti Daud menari ya, sangka orang gila gitu. Tapi itulah kemuliaan yang Tuhan beri. Di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan semakin bekerja. Di dalam kelemahan kita semakin semangat melayani Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan penuh semangat. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sama-sama katakan, tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menopang, menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Angkat tanganmu bagi dia, puji dia. Tangannya, tangannya, haleluya. Sebab Tuhan menopang
tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai terdetak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali katakan tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai terdetak, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai terdetak, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, apabila ia jatuh, tak sampai terdetak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangan yang mulia bagi anak kita yang dahsyat. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tangannya itu berkuasa, sangat berkuasa. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Saya memberi kesempatan buat teman-teman sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, mungkin ada yang mau membaca kitab firman Tuhan, atau ada yang mau bernyanyi? Ada yang mau nyanyi nih. Ada yang mau nyanyi Om. Ayo. Nih. Nanti juga ada performance dari Ele nih. Sekarang dia udah siap-siap dia dari kemarin. Oke, dari nanti akan dari siapa nih? Diam. Oke, dari Abang Arete. Shalom. Duduk aja lah. Shalom gitu deh. Shalom. Shalom. Kami mau menyanyi bersama Tuhan. Ini mau nyanyi Ku Tetap Setia sama-sama. Jangan di situ loh gaya dan berarti. Abang sini. Setia. Seperti wanita mengapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Semuanya ya. Seperti wanita mengapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap Setia untuk melayanimu.
setia untuk melayanimu. Terima kasih. Terima kasih. Oh, luar biasa. Walaupun masih kecil sudah belajar untuk menyembah Tuhan. Nanti mulai 3 tahun lagi mulai didaftarkan untuk jadi worship leader mungkin ya. Oke, selanjutnya Ele. Sudah siap? Ayo Ele, nyanyi. Pulangan ku diam bang, aku sekarang yang berusaha ini itu padang yang berumput hijau dia membimbing ayah tenang dia menyerahkan jiwaku dia menunun hujan yang terkena oleh karena sekalipun aku berjalan dengan lambat bisa I know for the but me so with the one to in beyond there with the song yes for me. Yes, Jesus, love me, food, I love me, so. Baik, puji nama Tuhan. Terima kasih El. Selanjutnya Kakak Mabel kayak udah siap-siap nih. Kakak Mabel mau performance? Ya, halo semuanya, shalom semuanya, selamat pagi. Hari ini aku akan menyanyikan lagu untuk Tuhan. Judul lagunya adalah I Love You Jesus, Deep Down in My Heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Deep down, deep down in my heart. Deep down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Kakak Mabel. Tuhan memberkati. Firman Tuhan bilang, biarlah anak-anak itu datang kepadaku dan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang punya kerajaan Tuhan, kerajaan Allah. Puji nama Tuhan. Terima kasih semua adik-adik, anak-anak semua. Tuhan Yesus memberkati. Dari masa kecilmu, kamu akan terus dipelihara Tuhan sampai pada kesudahannya. Puji nama Tuhan. Mari kita saat ini mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini.
Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, menolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, menolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari setiap kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang terbuka, minta Roh Kudus membuka hatimu. Mungkin kau memiliki kepahitan, mungkin kau memiliki masalah dalam hidupmu yang mungkin kau tidak dapat melihat rencana Tuhan yang besar. Minta Roh Kudus untuk membuka hatimu sekarang. Mintalah Dia untuk bertindak sekarang untuk membuka hatimu. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Waktu dan tempat saya beri, silakan untuk membahasnya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu yang saya kasihi, mari sebelum kita membaca firman Tuhan pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita minta Roh Kudus menuntun kita, menerjemahkan setiap
kebenaran firman yang akan kita baca dan dengarkan bersama, supaya Roh Kudus yang menuntun, Roh Kudus yang menjelaskan apa yang menjadi maksud Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan di hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami punya Roh Kudus yang terus mendampingi perjalanan kami Tuhan di tengah-tengah keadaan yang belum pasti. Tapi kami memiliki kepastian akan janji Tuhan setiap kami mendengarkan dan menangkap firman-Mu Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan kami berdoa, pimpin kami Tuhan, Roh Kudus bekerja, menerjemahkan supaya kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan dan isi hati Tuhan, sehingga perjalanan kami adalah perjalanan hidup yang penuh dengan makna, perjalanan hidup yang penuh dengan arti. Kami mengisi sisa-sisa waktu hidup kami Tuhan dengan perkara-perkara ilahi, perkara-perkara yang berguna bagi kerohanian kami. Sekalipun keadaan yang kami lihat, bahkan kami sedang berada di situasi yang tidak menyenangkan, tapi saat kami berjalan bersama firman-Mu Tuhan, kami merasa tenang, kami merasa damai, kami merasa kuat. Terpujilah Bapa. Inilah syukur kami pada pagi hari ini, baik anak-anak, tua muda, besar kecil. Kami tahu roh mereka sama di hadapan-Mu Bapa. Kami mohon dan kami menyerahkan dan membuka hati kami, supaya Engkau mengambil alih setiap ruang hati kami, dan kami menerima berkat-Mu pagi hari ini. Terpujilah Tuhan, ini kami Tuhan, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman, sama-sama kita katakan, amin. Kita akan baca firman Tuhan di dalam Injil Yohanes. Di dalam Injil Yohanes, pasal 2, ayat pertama sampai dengan 11. Judulnya Perkawinan di Kana. Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 11. Kita akan baca firman Tuhan ini, simak baik-baik, dan saya akan bacakan firman Tuhan dengan judul Perkawinan di Kana. Ayat yang pertama, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Firman Tuhan pagi hari ini yang saya mau bagikan bukan tentang bagaimana air berubah menjadi anggur.
Mungkin seringkali kita mendengar firman Tuhan ini di khotbah-khotbah pemberkatan pernikahan. Tapi pagi hari ini saya mendapatkan sesuatu yang menarik, bahwa seperti tadi yang dikatakan oleh pemimpin pujian, bahwa tanpa terasa kita sudah mau memasuki 2 tahun. Masa-masa di mana semua dibatasi. Masa-masa di mana semuanya seperti terkunci, seperti terbelenggu. Keadaan sulit yang dihadapi mungkin tidak saja oleh kita sebagai anak-anak Tuhan. Ada orang berkata, kita semua sedang berada di badai yang sama, tapi di dalam perahu yang berbeda. Kita bersyukur kita punya perahu yang berbeda. Yang nakodanya adalah Yesus. Sehingga sekalipun badai itu semua orang rasakan dan kita pun merasakan, tapi kita yang berada di perahunya Tuhan Yesus, kita tetap tenang. Amin. Mungkin ada hempasan badai, ada angin dan sebagainya yang membuat kita tidak nyaman, tapi kita merasa tenang ketika ada Yesus. Dan di Yohanes 2 ini juga, kalau kita tadi sudah baca di ayat yang 1-11, saya mau uraikan bagian demi bagian. Jadi di sini pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Kalau orang Yahudi menurut sejarahnya, kalau mereka mengadakan pernikahan, itu mereka acaranya tuh nggak cuma sehari 2 hari, tapi 7 hari. Mereka pesta tuh sampai 7 hari. Demikian ceritanya. Dan di situ katanya ada ibu Yesus. Kalau seperti kita orang Indonesia Timur, kalau di adat saya mungkin orang Rote ya, kalau kita kerabat dekat, kita misalnya ipar, itu kalau ada pesta salah satu ponakan kita ataupun adik kita bikin acara, pasti kita yang menjadi orang yang dipercaya di dapur. Betul nggak gitu Oma Eci? Dipercaya di dapur ya Oma Eci ya. Jadi yang pegang kendali dapur, makanan itu berapa banyak, ada harus ketersediaan, harus cukup, tamu yang datang tuh harus merasakan makanan yang cukup, yang puas dan tidak bikin malu keluarga. Jadi kita mewakili keluarga. Dan di sini saya melihat rupanya Ibu Yesus ini ada di pesta di mana mungkin ini kerabat dekatnya mereka. Makanya Ibu Yesus itu ada di dapur. Sampai dia tahu kondisi anggur itu habis, kekurangan anggur. Sampai bisa tahu isi dapurnya. Jadi rupanya mungkin ini kerabat dekat dari Ibu Yesus yang sedang mengadakan pesta pernikahan. Dan di ayat berikutnya, ayat kedua, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Jadi ada Yesus juga diundang dengan murid-murid yang dia punya. Jadi Yesus hadir di pesta itu. Ketika mereka, ayat 3, ketika mereka kekurangan, Dep, tutup pintunya, kunci dari luar. Sorry. Jadi di ayat yang ketiga, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Jadi di sini yang saya katakan tadi bahwa ini kerabat dekatnya mereka, sampai Ibu Yesus tahu kekurangan anggur. Dan ayat yang keempat yang luar biasanya di sini, kata Yesus kepadanya, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Nah, di ayat yang ketiga ini, saya melihat begini Bapak Ibu, waktu masalah ada, waktu kesukaran terjadi, yang dikerjakan oleh Ibu Yesus, dia nggak cerita ke pemilik pesta. Dia nggak cerita ke pemimpin pesta. Dia nggak panggil mempelai yang punya acara. Enggak. Tapi Ibu Yesus, dia berbicara kepada siapa? Kepada Yesus. Ini pembelajaran penting buat kita pagi hari ini. Saat persoalan, pergumulan, kesukaran yang sepertinya kita tidak mampu menghadapi sendiri, mari kita datang kepada Yesus. Kita bicara sama Yesus. Bukan kita bicara kepada pribadi-pribadi yang tidak tepat, kita curhat ke orang yang tidak tepat.
kita cerita ke pribadi yang tidak tepat, atau sekarang yang saya lihat di zaman sekarang orang itu curhat di medsos, di media sosial, berdoa di media sosial, cerita pahit hati di media sosial, marah-marah di media sosial. Emangnya mereka Tuhan? Yang kita mau belajar pagi hari ini, kalau kita mengalami konflik, kita mengalami pergumulan, kita mengalami kesukaran, jangan di media sosial. Nggak akan ketemu jawabannya, tapi datang kepada Yesus seperti yang dikerjakan oleh Ibu Yesus. Kita lihat seorang ibu Yesus disebut loh. Dia tahu ke pribadi yang tepat, dia tahu ke orang yang paling tepat. Makanya dia nggak ngomong ke pemimpin pesta, dia nggak ngomong ke mempelai yang punya pesta. Tapi dia ngomong kepada Yesus karena dia tahu Yesus sanggup menyelesaikan setiap masalah sesulit apapun. Kalau kekurangan anggur itu kan tadi saya katakan kalau orang Yahudi pesta tuh bukan 1-2 hari tapi 7 hari. Bayangin aja baru beberapa hari mungkin mereka pesta anggurnya habis. Dan saya coba melihat, mencoba baca-baca, jadi untuk menghasilkan anggur yang bagus, yang berkualitas bagus, itu tuh bukan dikerjakan waktu anggur diperes terus difermentasikan tuh bukan waktu cuma 1-2 jam, mungkin membutuhkan hari. Jadi bagaimana mungkin ketika pesta sedang berlangsung tiba-tiba anggur habis, dan itu kan perlu waktu untuk memiliki kualitas anggur yang terbaik seperti yang dikisahkan dalam Yohanes 2 di bagian terakhir yang dikatakan oleh pemimpin pesta kepada mempelai, dikatakan setiap orang menghidangkan anggur di ayat ke-10, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik, akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Kalau orang-orang di luar sana, orang-orang di negara barat, mereka tuh menyimpan anggur tuh sampai puluhan tahun, itu baru bisa mendapatkan anggur yang berkualitas luar biasa. Dan ini kan satu proses yang cukup panjang untuk menghasilkan sesuatu yang bagus. Dan yang terjadi di Kana ini adalah benar-benar mujizat yang luar biasa. Karena apa? Karena Ibu Yesus tahu kepada siapa dia mengadukan persoalannya, kepada siapa dia mencurahkan pergumulannya. Dan di ayat yang keempat, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Nah, saya coba gali di ayat 4 ini sopan banget Tuhan Yesus waktu jawab ke ibunya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Tapi kalau kita lihat terjemahan lain, saya coba lihat, ada terjemahan lama, ada terjemahan Indonesia yang sederhana, itu sampai dikatakan gini, apa hubungannya kamu dengan aku? Sampai ada kalimat seperti, apa hubungannya masalah ini dengan aku? Terus ada lagi terjemahannya mengatakan bahwa gini, kamu maunya apa sih dari aku? Kalimat-kalimat terjemahan tuh cukup kasar gitu. Jadi kalau kita bayangkan seorang ibu berkata kepada anak dan anaknya menjawab seperti itu, tentunya kalau kita mungkin saat ini di posisi Ibu Yesus, kita akan marah sama anak kita. Loh, saya kan datang menceritakan masalah kamu, kok kamu jawabnya apa urusannya dengan aku? Terus ada lagi terjemahan lain, jangan libatkan aku dengan masalahmu. Itu terjemahan-terjemahan yang saya lihat, wah, kata-katanya luar biasa waktu Yesus bilang. Karena apa Yesus katakan? Waktuku belum tiba. Waktuku belum sampai. Jadi kalau saya mencoba memposisikan diri saya, mungkin seperti Ibu Yesus ketika saya mengutarakan masalah saya kepada anak-anak saya, kemudian diberikan jawaban yang seperti itu, mungkin menjadi pribadi yang baper ya. Jadi pribadi yang tersinggungan. Tapi Maria, tapi Ibu Yesus, dia bilang apa? Pada waktu dia sampaikan itu dan Yesus berkata, mau apakah engkau daripadaku ibu? Karena saatku belum tiba. Tapi Ibu Yesus, dia tidak, bukanlah dia pribadi yang mudah tersinggung, bukan pribadi yang ngambekkan. Tapi dia bilang apa? Tetapi Ibu Yesus berkata di ayat ke-5 kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di sini pembelajaran penting Bapak Ibu. Bahwa di tengah-tengah keadaan sukar, bukan kebetulan kita berada di tahun ini.
Bukan kebetulan kita hidup merasakan masa-masa sukar di tahun ini. Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana. Bukan berarti ketika masalah sukar itu terjadi dalam hidup kita, kita hanyut dengan masalah kesukaran kita. Tapi Tuhan mau melihat kualitas kehidupan kerohanian kita itu harus tetap hidup, harus tetap berfungsi, harus tetap bermakna bagi lingkungan, bagi orang lain. Seperti yang dialami oleh peristiwa pernikahan, perkawinan di Kana ini. Ibu Yesus menghadapi masalah. Dia tidak lari ke tempat yang salah. Ibu Yesus mengalami masalah. Dia tidak melempar masalahnya ke orang lain. Dia tidak melemparkan pergumulannya kepada orang lain. Tapi dia datang ke pribadi yang tepat. Ini kuncinya yang kita mau pelajari. Jadi bukan satu kebetulan kalau kita ada saat ini Bapak Ibu. Kita ada di tengah-tengah keluarga kita sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak-anak, sebagai orang tua, sebagai oma, sebagai opa, sebagai anak. Kita nggak kebetulan, kita harus menjadi pribadi yang berfungsi, yang berguna, dan menjadi berkat. Seperti yang dialami oleh Maria. Di dalam perkawinan di Kana ini, kita bisa menemukan ada beberapa peran. Kalau ini dijadikan cerita, tentu ada peran-perannya. Di sini saya menemukan ada di dalam pesta ini ada Ibu Yesus, ya, ada Tuhan Yesus, ada murid-murid Yesus, ada pemimpin pesta, ada pelayan yang di dapur, dan ada mempelai. Jadi ada 6 peranan yang terjadi, yang ada di dalam kisah ini. Dan yang mau saya bagikan pagi hari ini, mari kita berperanlah seperti apa yang Tuhan mau kita berperan. Hiduplah seperti apa yang Tuhan mau kita harus hidup. Jangan lari dari panggilan, jangan lari dari ketentuan yang Tuhan sudah tentukan ketika kita ditempatkan di dalam satu keluarga mungkin, di dalam satu perusahaan mungkin, di dalam satu gereja, di dalam satu jemaat. Kemudian keluarga kita mungkin sedang mengalami masalah, atau gereja kita sedang mengalami masalah, perusahaan kita sedang mengalami masalah, kemudian kita meninggalkan. Tidak. Tapi kita harus menjadi berkat ketika hal itu terjadi di dalam kehidupan entah keluarga, entah perusahaan, entah gereja. Berfungsi. Jadi bukan kebetulan kita berada di mana Tuhan tempatkan kita berada. Jadi poin yang pertama, Tuhan menempatkan kita di dalam satu keadaan. Walaupun itu keadaan sulit, keadaan yang tidak enak, keadaan yang sepertinya nggak punya jalan keluar, tapi tetap teruslah menjadi berkat. Seperti Ibu Yesus. Dia melakukan fungsinya. Kenapa dia ada di dapur? Kenapa dia ada di pesta itu? Dan di dalam pesta itu terjadi kekurangan, tapi dia bisa melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Dia datang kepada pribadi yang tepat. Dia tidak melemparkan masalahnya ke orang lain. Dia hanya menyampaikan dan menunggu mujizat itu. Dia menunggu waktunya, sehingga dia bilang sama pelayan-pelayannya, kan dia bilang, apa yang Yesus ngomong kerjakan. Dia nggak ngambek, dia nggak marah, dia nggak komplain dengan keadaannya, tapi dia bilang dia nurut, sekalipun dia otoritas, dia ibu dari Yesus, tapi dia belajar apa? Kerendahan hati, menunggu waktunya Tuhan, menunggu saatnya Tuhan yang tepat. Jadi poin yang pertama, bukan satu kebetulan kita berada di dalam keluarga kita, dalam perusahaan kita, di dalam gereja, di dalam keadaan dunia yang saat ini seperti ini. Mari terus jadi berkat. Dengan cara apa? Setiap persoalan yang kita hadapi, itu bukan hal yang kebetulan. Tuhan mau melihat responmu, apa tindakanmu ketika kamu diperhadapkan dengan persoalan yang berat dalam hidupmu. Apa kamu lari mencari pertolongan orang lain? Apa kamu mencari dengan cara-caramu sendiri? Tapi Tuhan mengajarkan pagi hari ini bahwa mari kita datang kepada pribadi yang tepat. Ikuti aturannya Tuhan. Ikuti maunya Tuhan. Supaya kita bisa melihat mujizat. Jadi kita ngalamin apa yang terjadi. Mujizat Tuhan itu terjadi di dalam diri orang-orang yang mau ikut aturannya Tuhan. Kalau dia tidak mau berjalan dalam aturannya Tuhan, kita nggak mau berjalan dalam tracknya Tuhan, kita nggak akan pernah bisa melihat mujizat Tuhan. Dan yang berikutnya, Ibu Yesus itu jadi Ibu Yesus bukan pembuat mujizat, tapi dia menghadirkan mujizat di pesta itu.
Coba kalau dia nggak taat. Coba kalau Ibu Yesus nggak taat. Misalnya, pada waktu kehabisan anggur, bukan urusan saya. Suruh aja pemimpin pesta. Suruh aja orang kepala dapur. Atau pelayan-pelayan itu, entah kayak terserahlah mau disediain air putih aja terserahlah. Enggak. Tapi dia menjadi pribadi yang menghadirkan mujizat, menjadi berkat bagi mempelai atau bagi keluarga yang sedang berbahagia. Ini fungsinya yang dikerjakan. Ya, walaupun dia bukan yang membuat mujizat. Nah, itu perannya Ibu Yesus. Dan Ibu Yesus yang kedua, kita melihat pembelajaran yang penting dari apa yang dikerjakan oleh Ibu Yesus adalah pembelajaran tentang ketaatan dan kerendahan hati. Ini yang kita dapati. Untuk memperoleh mujizat Tuhan, marilah kita menjadi berkat bagi orang lain. Untuk mengalami mujizat Tuhan, marilah kita kerjakan hidup ini dengan ketaatan dan kerendahan hati. Maka kita akan melihat mujizat Tuhan. Walaupun bukan kita yang menghasilkan mujizat, tapi Tuhan yang menghasilkan mujizat buat hidup kita. Dan yang berikutnya, pelayan-pelayan pesta. Di situ ada pelayan-pelayan pesta. Pelayan-pelayan pesta orang-orang yang mungkin yang kerjanya hanya di belakang. Tapi apa yang kita lihat di sini? Di ayat yang ke-6 dikatakan, setelah Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di ayat ke-6, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Nah, di dalam pesta itu katanya ada 6 tempayan. Saya coba baca, cari lagi di Google, satu tempayan itu isinya berapa liter sih? Ternyata satu tempayan itu isinya 600 liter. Jadi tempayan itu air yang disediakan itu buat cuci kaki, cuci tangan, itu tradisinya orang Yahudi ketika mereka mau masuk rumah. Biasanya mereka cuci tangan, cuci kaki. Jadi kalau dibilang itu ember ya, ember mungkin kalau di sini ember yang kita buat cuci segala macam. Tapi di sini di ayat ke-6 dikatakan ada 6 tempayan yang biasa dipakai oleh orang Yahudi, itu berisi 2 atau 3 buyung. Kemudian ayat ke-7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Nah, peran pelayan yang kita lihat di dalam bacaan ini adalah pelayan-pelayan tuh orang-orang yang kerjanya di belakang tadi. Tapi kalau saja mungkin kisah ini bercerita bahwa pelayan-pelayan itu nggak nurut, pelayan-pelayan itu komplain, kok diisi air sih? Dibilang gitu. Kan ini buat cuci kaki, sementara pesta sedang berlangsung. Gitu. Mengapa mesti isi air? Kalau pelayan-pelayan itu komplain, saya percaya mujizat nggak akan terjadi. Saya percaya pelayan-pelayan ini tidak akan melihat air berubah menjadi anggur. Jadi ketidaktaatan itu akan membuatmu jauh dari melihat mujizat. Kuncinya cuma satu, ketaatan. Kalau mau lihat banyak mujizat seperti yang dialami oleh pelayan-pelayan ini. Jadi pada waktu pelayan-pelayan itu ngikut, nurut apa yang Yesus perintah, mereka mulai mengisi tempayan-tempayan itu dengan air. Kemudian di ayat yang ke-8 dikatakan, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta itu, lalu mereka pun membawanya. Nah, di sini nih, kalau kita mungkin ada di situasi itu, ketika Yesus suruh tempayan isi air, kemudian disuruh sendok, suruh bawa ke pemimpin pesta, mungkin kita ragu. Loh, air kok disuruh diicipin, air kok disuruh dicoba. Kalau kita mungkin menjadi pribadi seperti pelayan-pelayan itu, kita nggak akan bisa lihat mujizat. Tapi yang dikerjakan oleh si para pelayan, mereka taat sampai disuruh cedok air, bawa ke pemimpin pesta, tunjukin ini airnya. Dan apa yang terjadi di ayat 9, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya. Jadi yang tahu peristiwa mujizat itu terjadi adalah pelayan-pelayan itu. Amin. Ketaatan mereka, ketaatan yang mereka kerjakan, perkara-perkara yang tidak mungkin yang mereka kerjakan, mereka akhirnya melihat yang namanya mujizat. Jadi poin yang kedua yang saya mau bagikan, tadi poin yang pertama, marilah kita tetap menjadi berkat
Ketika menghadapi masalah, jangan lari kemana-mana, datang kepada Yesus yang sanggup melakukan perkara-perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin. Poin yang kedua, jangan pernah merasa hebat ketika Tuhan memakai kita untuk menjadi berkat. Jangan merasa hebat. Ibu Yesus tidak merasa bangga. Ibu Yesus tidak merasa hebat ketika dia berbicara kepada Yesus, anggur habis. Kemudian dia mendapat perkataan yang mungkin tidak menyenangkan, tapi dia tetap mengimpartasikan ketaatan kepada pelayan-pelayan yang bekerja di belakang. Dan akhirnya terjadilah mujizat di pesta itu. Tapi tidak ada satupun dari orang-orang yang ada di dalam kisah perkawinan di Kana ini yang merasa bangga bahwa mereka punya jasa. Jadi saat mujizat terjadi, jangan pernah merasa hebat ketika Tuhan memakaimu menjadi berkat. Ketika kita dipercaya Tuhan untuk jadi berkat di dalam situasi yang sulit. Situasi yang sulit orang lain mungkin, situasi yang sulit di keluarga kita mungkin, situasi yang sulit orang yang mungkin kita tidak kenal. Jangan kita merasa hebat, jangan kita merasa bangga. Karena apa yang kita kerjakan itu bukan kita, tapi Yesus yang bekerja. Ibu Yesus tidak merasa bangga, pelayan-pelayan tidak merasa bangga. Mempelai pun tidak merasa bangga dengan apa yang terjadi di pestanya sampai mereka tidak kekurangan anggur. Karena apa? Karena semua mereka menyadari bahwa ada pribadi di balik semua peristiwa itu yang mampu melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Sehingga poin yang kedua, bukan satu kebetulan ketika kita dipercaya oleh Tuhan menjadi berkat. Ingat baik, jangan pernah merasa bangga, jangan pernah merasa hebat. Karena sebab di balik setiap hal yang baik yang kita alami itu ada intervensinya Tuhan. Ada kerjanya Tuhan di balik layar dalam setiap kehidupan kita. Ini pembelajaran yang kedua yang kita harus pelajari baik-baik. Saat Ibu Yesus memberi perintah dan pelayan pesta melakukannya dengan ketaatan, maka Tuhan bekerja. Karena apa? Mereka tahu bahwa bukan mereka yang melakukan, tapi ada pribadi Yesus yang sanggup melakukan. Poin yang ketiga, bukan satu kebetulan ketika hal itu terjadi di masa-masa seperti ini, di masa-masa tidak menyenangkan, tapi kita masih bisa jadi berkat buat orang lain, kita masih bisa menolong orang di bawah sana, kita masih bisa membagikan sesuatu yang kita punya. Mungkin kita nggak punya banyak, kita nggak punya harta berlimpah, tapi kita masih bisa melakukan hal-hal baik di dalam masa-masa seperti ini. Yang ketiga, jangan juga marah atau iri hati ketika kita nggak dapat pujian. Coba kalau kita lihat di sini, tentunya ketika pesta itu berlangsung, pesta itu berhasil tanpa ada kekurangan, yang dipuji siapa? Yang dipuji yang punya acara lah, mempelai itu dan keluarganya. Betul? Tapi di sini nggak ada yang merasa iri hati. Nggak perlu marah, nggak perlu iri hati ketika yang dipuji bukan kita yang telah menolong persoalan itu menjadi baik. Contohnya, Ibu Yesus tidak mendapat pujian dari mempelai itu, juga pelayan-pelayan yang mengerjakan apa yang Yesus perintahkan tidak mendapatkan pujian. Apa mereka iri hati? Tidak, mereka tidak iri hati. Tidak dikisahkan di sini karena mereka tahu bahwa ada Tuhan yang bekerja di dalamnya. Tapi marilah kita berbangga diri ketika Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Ketika Tuhan memakai kita, marilah kita berbangga diri dengan diri kita. Bersyukur kepada Tuhan bahwa kita masih diberi kesempatan untuk menjadi berkat, untuk membawa perubahan, untuk membawa sesuatu yang baik di tengah-tengah keadaan yang sedang tidak baik. Jadi bukan satu kebetulan. Dan pesannya dari firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu, bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang mengerjakan perbuatan ajaib dalam hidup kita. Kalau sampai mau 2 tahun, saat ini kita mau masuki 2 tahun dalam keadaan kesukaran yang begitu luar biasa. Mungkin ekonomi kita naik turun, mungkin pekerjaan kita juga sepertinya gaji dipotong atau segala macam. Tapi percayalah Bapak Ibu, bahwa cuman Tuhan satu-satunya Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Buktinya sampai hari ini kita masih diberkati Tuhan. Buktinya sampai hari ini kita masih bisa jadi berkat buat orang lain ya. Jadi pembelajaran pagi hari ini mujizat yang kita kerjakan di tengah-tengah keadaan yang tidak mungkin, di tengah-tengah keadaan yang tidak menyenangkan sampai saat ini bukanlah kebetulan. Ada peran penting Yesus di balik semuanya. Dan pesan yang kedua,
Hanya pribadi yang rendah hati saja yang bisa dipakai Tuhan. Kita belajar dari tempayan yang buat cuci kaki dan tangan. Tempayan itu hanya terbuat dari tanah liat. Tapi luar biasanya yang tadinya tempayan itu isinya cuma air buat cuci kaki sama cuci tangan. Di dalam tempayan itu bisa diubah menjadi anggur yang berkualitas, bahkan anggur yang jauh lebih baik yang dikatakan oleh Alkitab tadi, oleh firman Tuhan tadi. Jadi mari miliki kerendahan hati seperti tempayan kosong tadi. Tempayan yang tadinya isinya air cuci kaki menjadi anggur yang bisa dinikmati oleh seluruh hadirin, seluruh peserta pesta, seluruh orang-orang yang hadir di pesta pada waktu itu. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Ingat baik-baik, saat-saat yang kita alami saat ini bukanlah kebetulan. Dan jangan hanyut dengan keadaan seperti ini. Tapi marilah kita berfungsi. Marilah kita tetap terus menjadi berkat. Marilah kita terus tetap semangat dalam keadaan-keadaan seperti ini. Karena di balik semua ini ada Tuhan yang terus bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Supaya kita tetap memiliki hidup yang berguna dalam sisa-sisa hidup kita. Hidup yang bermanfaat bagi orang lain. Hidup yang menjadi berkat dan orang melihat mujizat di dalam kehidupan kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu. Mari kita akhiri ibadah singkat pagi hari ini. Kita tundukkan kepala. Kita satukan hati. Saya ingin banget Bapak Ibu letakkan tangan di dada. Kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa sudah hampir nyaris 2 tahun ini kita masuk dalam keadaan yang tidak enak. Tapi kalau sampai hari ini Tuhan pakai kita, Tuhan berkati hidup kita, Tuhan pelihara kita, mari kita taruh tangan kita di dada dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur buat hidup yang Tuhan percayakan hari ini. Kalau sampai detik ini Tuhan, kami masih hidup, kami masih dipelihara, kami masih dipercaya oleh Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan oleh-Mu Tuhan untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tidak perlu berbangga diri. Karena kami tahu semua yang kami kerjakan, semua yang kami terima, semua yang kami alami ada Tuhan di dalamnya. Tuhan, kami belajar hal penting pagi hari ini melalui Ibu Yesus Tuhan, yang di dalam keadaan sulit sekalipun yang dihadapi, dia tidak datang kepada pertolongan ke tempat lain, tapi dia datang kepada pribadi yang tepat. Dan dia tidak melemparkan tanggung jawabnya, tapi dia belajar taat, dia belajar rendah hati, dia belajar turut apa yang menjadi kehendak Tuhan, sekalipun keadaan tidak menyenangkan. Biar itu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Saat kami diperhadapkan dalam situasi-situasi yang sulit, situasi-situasi yang sukar dan tidak mungkin, kami berdoa Tuhan, biar kami menyadarkan diri kami untuk kami datang kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mampu mengintervensi kehidupan kami. Untuk kami mengalami pertolongan. Bahkan tidak saja yang kami ditolong, tapi ada orang lain juga yang mengalami pertolongan melalui tangan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Berkati setiap kami Tuhan, anak-anak kami, cucu-cucu kami, tua muda, besar kecil, oma opa, opung juga Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk kami semua yang mendengarkan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Biar berkat Allah, pemahaman dan pengenalan akan Tuhan itu terimpartasi dalam kehidupan kami. Dan sekembalinya kami hidup melakukan aktivitas harian kami, kami boleh melakukan apa yang menjadi perintah-Mu dalam hidup kami. Terpujilah Bapa, inilah syukur kami pagi hari ini. Di dalam nama Yesus yang bersyukur, sama-sama katakan amin. Baik Bapak Ibu, ada yang mau didoakan sebelum kita doa penutup? Ada yang mau didoakan sebelum kita menutup? Baik, kita akan berdoa untuk Ibu Vera. Anak-anak ada kegiatan ulangan atau apa yang mau didoakan? Kalau tidak ada, baik, kita satu dalam doa Bapak Ibu sebelum kita sama-sama menerima berkat Tuhan. Mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh rahmat, Bapa yang penuh dengan belas kasihan. Kami sebentar lagi akan mengakhiri ibadah pagi ini Tuhan. Namun di tengah-tengah kami bersyukur ada saudara-saudara kami, keluarga-keluarga kami Tuhan yang bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kami mau berdoa untuk kekasih kami Ibu Vera.
kami mau perkatakan firman bahwa Ibu Vera jadi sehat, jadi kuat, jadi sembuh, pulih dalam nama Yesus. Setiap obat-obatan, setiap terapi yang dikerjakan, perawatan, Tuhan itu membawa dia menjadi sembuh, menjadi sehat. Sehingga dia boleh kembali, Bu Vera, beraktivitas seperti yang Tuhan inginkan dan tetap menjadi berkat. Berdoa juga untuk perawat, suster yang mendampingi, yang merawatnya, berikan kekuatan, kesehatan, sehingga bisa mendampingi Ibu Vera sampai Ibu Vera mengalami pemulihan. Kami berdoa juga untuk Ibu Lis, Tuhan, dalam masa pemulihan. Kami bersyukur, kami melihat kemajuan demi kemajuan terjadi. Tuhan, Kau pakai terus hamba-Mu ini, Tuhan, kuatkan dan teguhkan, sehingga Ibu Lis boleh kembali melayani Engkau secara luar biasa dalam tugas dan panggilan yang sudah Tuhan tetapkan sejak semula. Berkati suami, anak, cucu, menantunya, Tuhan. Berkati Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk Ibu Tati. Kami bersyukur kalau kami sudah mendengar bahwa Ibu Tati semakin pulih, dan warga lingkungan pun juga sudah menyatakan bahwa Ibu Tati sudah sehat dan boleh kembali lagi beraktivitas. Kami bersyukur Tuhan telah mendampingi dia, bersama dia dalam masa-masa isomannya beberapa minggu ini. Tuhan, Kau berkati Ibu Tati, tetap kesehatannya kami percayakan ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Hiburkan dia, Roh Kudus menjadi sukacita tersendiri dalam hidupnya. Semangatkan kembali Tuhan, kekuatan rohnya Tuhan, sehingga dia tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga besar, Bapak Ibu Tambunan, dalam masa-masa mereka saat ini Tuhan, kami bersyukur, kami percaya kekuatan dari Allah turun atas Bapak Ibu Tambunan, penghiburan, damai sejahtera, dan sukacita melampaui setiap apa yang dipikirkan itu memenuhi kehidupan keluarga Bapak Ibu Tambunan. Demikian juga Bapak Ibu Sitorus, Tuhan, kami terus berdoa dalam setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka. Kami percayakan mereka ke dalam tangan-Mu, mereka akan mampu mengerjakan oleh anugerah dan kasih Tuhan setiap hal-hal yang sulit yang mungkin mereka hadapi, mereka tahu jalan keluarnya, yaitu mereka datang kepada Tuhan, dan Tuhan sanggup buat mujizat bagi keluarga ini. Kami pun juga berdoa untuk Ando beserta 2 putranya, Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Bapa. Engkau Bapa yang setia memelihara dia, sekalipun dia harus meninggalkan anak-anaknya karena pekerjaan. Ada Roh Kudus yang menjadi penghibur buat kedua putranya, Tuhan, dan menjaga memelihara senantiasa. Berdoa juga untuk Arete, Sofia, Josh, dan Moti, Tuhan Yesus pelihara keempat anak-anak ini Tuhan dalam pertumbuhan anugerah kasih Allah, memelihara mereka senantiasa, sehatkan mereka, lindungi mereka Tuhan. Dari setiap paparan virus apapun Tuhan, dalam nama Yesus kami tahu kuasa darah Yesus akan melingkupi mereka, menjauhkan, bahkan menghalau setiap virus-virus yang tidak penting, menjauh dari tubuh jasmani mereka. Berdoa untuk Mega dan David, Damian dan Mabel Tuhan, kami menyerahkan keluarga kecil ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami tahu tangan pengasihan Allah tidak akan pernah pergi dan meninggalkan mereka. Tuhan akan menyertai mereka sampai kesudahan zaman. Setiap persoalan, pergumulan apapun yang dihadapi, kami percaya mereka tahu jalan keluarnya, yaitu datang kepada Tuhan sebagai penolong Allah pembela mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Henry, Hana, dan El Tuhan. Pelihara keluarga kecil ini Tuhan dalam pergumulan-pergumulan yang sedang mereka hadapi. Kami percaya Tuhan mereka mampu menghadapinya karena mereka tahu hanya Yesus yang mampu mengintervensi kehidupan mereka sehingga mereka mampu melewati masa-masa dan mereka akan keluar sebagai orang yang lebih daripada orang yang menang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur juga untuk Oma Eci, untuk Sally yang bersama dengan kami Tuhan. Beri mereka senantiasa kesehatan, perlindungan, pemeliharaan, penyediaan Tuhan yang luar biasa. Kemanapun mereka berada, mereka dalam proteksi Allah. Tuhan sertai mereka dan di dalam hari-hari mereka boleh menjadi berkat kemanapun Tuhan mengutus mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk keluarga kami Tuhan. Kami percayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang memelihara hidup kami. Engkau Allah yang melindungi kami. Engkau Allah yang menuntun kami Tuhan. Kami percaya kami terlindungi, terjaga, terproteksi, terpelihara oleh tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Dan kami mau mengakhiri ibadah hari ini dan kami mau berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita minta berkat Tuhan turun atas kita semua, supaya kita bisa menjalani hari-hari kita ke depan berdasarkan berkat, kekuatan, dan pertolongan dari kuasa Roh Kudus. Bapa, ini kami datang kepadamu Tuhan, kami berterima kasih, kami telah diberikan kesempatan untuk beribadah. Tuhan, kami menyerahkan dan mengangkat kedua tangan kami, tanda kami berserah kepadamu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, biarlah wajah-Mu senantiasa terarah kepada kami, dan mata kami juga tetap terarah kepadamu Tuhan. Karena kami percaya hanya daripada Tuhan pertolongan kami, hanya daripada Tuhan kekuatan kami, hanya daripada Tuhan sumber kehidupan kami. Terpujilah Bapa, ini syukur kami pagi hari ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang percaya dan terima berkat Tuhan pagi hari ini. Sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus berkati.